Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Tuan Chen, mengapa saya tidak memimpin untuk Anda dan menjelajahi jalannya? Zeyan melihat bahwa Chen Ping bertekad untuk memasuki gua, jadi dia berencana untuk menjelajahi jalannya. Lagi pula, mereka tidak tahu apa-apa tentang situasi di dalam gua. Dalam situasi Chen Ping saat ini, akan berbahaya jika dia masuk dengan gegabah. Tidak, akan berbahaya jika kamu memasuki gua dengan kekuatanmu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Tuan Chen, biarkan saya menjelajahi jalannya. Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat ini, dia berbicara semakin keras. Karena kekuatan Zeyan terlalu rendah, sebagai pemimpin Sekte Jiwa Iblis, dia bisa memasuki gua untuk menjelajahi jalannya. Master Sekte Jiang, meskipun ada pantangan di gua ini bukanlah tempat yang berbahaya. Jika Anda tidak dapat melanggar tabu tersebut, Anda akan disingkirkan oleh kekuatan misterius. Seharusnya tidak ada bahaya bagi hidup Anda. Anda akan melakukannya juga, jangan terlalu khawatir. Namun, ada lebih dari selusin tabu yang ditempatkan di gua ini. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri untuk segera melewati semuanya, jangan buang waktu terlebih dahulu. Banyak orang yang melanggar beberapa tabu pertama, dan kemudian mereka kehilangan tabu tersebut, kekuatan fisik dan tersingkir. Kata Zheng Nianan. Apa? Selusin tabu? Sekte Master Jiang berkata dengan kaget di wajahnya. Jika ada tabu di sini, Anda masih dapat menemukan cara dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendobrak tabu tersebut dan mendapatkan keterampilan intensif. Tapi ini lebih dari selusin tabu. Bagaimana Chen Ping bisa yakin dengan situasinya saat ini? Setelah Chen Ping mendengar lebih dari selusin tabu, dia mengerutkan kening dan tampak sedikit terkejut. Siapakah yang menetapkan begitu banyak tabu dan menyegel keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi? Tapi ada banyak sekali pantangan. Sekarang kamu sudah di sini, kamu harus mencobanya. Seseorang sudah masuk dan sudah lama tidak keluar. Tanpa basa-basi lagi, aku akan mengambil tindakan sekarang. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan menuju gua. Dengan seberkas cahaya naik ke langit, sosok Chen Ping menghilang ke dalam gua. Master Sekte Jiang dan Zeyan semuanya berkeringat untuk Chen Ping. Zheng Nianan, sebaliknya, tampak mengapresiasi. Seorang biksu kelas 2 di alam kesengsaraan tidak takut sama sekali dan memasuki gua ini sendirian, sungguh menakjubkan. Setelah Chen Ping memasuki gua, dia merasakan matanya kabur, semua orang di belakangnya menghilang, dan dia sepertinya telah memasuki ruang hampa. Daerah sekitarnya begitu abu-abu sehingga tidak ada akhir yang terlihat. Anda juga tidak dapat melihat apapun, apalagi merasakan nafas manusia. Aura yang aneh, ruang ini sepertinya diukir secara terpisah. Raja Iblis Ciyun merasakan nafas ruangan ini dan mau tidak mau berkata, ruang yang tercipta, bukankah ini ilusi? Ketika Chen Ping pertama kali masuk, dia mengira dia berada dalam ilusi. Jika lawan membuat lingkaran ilusi pada langkah pertama, dia akan terjebak dalam ilusi setelah masuk, dan dia tidak akan bisa keluar. Saya percaya jika ini adalah ilusi, banyak orang dapat dilenyapkan, dan mereka yang dapat membentuk lingkaran ilusi seperti itu pasti tidak akan bertahan. Tanda seru. Tidak banyak orang di dunia dewa dan manusia yang mengetahui lingkaran sihir semacam ini. Tapi sekarang Raja Iblis Ciyun benar-benar mengatakan bahwa itu adalah ruang yang diciptakan, yang membuat jantung Chen Ping berdebar kencang. Kalian pasti tahu kalau mereka yang bisa membuka ruang sendirian pasti sudah mencapai alam Mahayana, atau bahkan lebih tinggi. Seorang kultivator di alam kesengsaraan belum bisa mengobrak-abrik kehampaan dan membuka ruang terpisah. Senior, apakah kamu yakin ini adalah ruang terpisah dan bukan ilusi? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Dia tidak percaya bahwa pihak lain telah berusaha keras untuk membuat begitu banyak tabu hanya untuk menutup keterampilan intensif Sekte Setan Surgawi. Siapa yang membosankan? Wah, aku kehilangan ingatanku. Aku bukan orang bodoh.
Aku tidak bisa membedakannya. Bukankah reputasiku sebagai Raja Iblis sia-sia? Kata Raja Iblis Ciyun dengan marah. Senior, tenanglah, aku tidak bermaksud begitu, aku percaya padamu. Chen Ping meminta maaf berulang kali. Sambil meminta maaf, Chen Ping segera bergerak maju, karena ini adalah ruang terbuka, Chen Ping ingin melihat seberapa besar ruangan itu. Lagi pula, semakin besar ruang yang Anda buka, semakin banyak kekuatan yang Anda butuhkan dan semakin banyak kekuatan spiritual yang Anda konsumsi. Tapi saat Chen Ping mengambil beberapa langkah ke depan, dia tiba-tiba membeku. Di depannya, cahaya putih perlahan muncul, diikuti oleh titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Dengan munculnya titik cahaya tersebut, Chen Ping tiba-tiba merasa suasana di sini sangat familiar, namun dia tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Saat Chen Ping sedang bermeditasi, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai menyatu perlahan, dan segera berubah menjadi bentuk manusia. Pada awalnya, wujud manusianya kabur, dan penampakannya tidak terlihat jelas. Tapi saat wujud manusia menjadi semakin padat, Chen Ping tertegun sesaat. Sial, kenapa kamu? Ketika Chen Ping melihat orang yang telah memadatkan titik cahaya, dia langsung mengutuk. Hahaha, aku sudah mengira anakmu akan datang. Hantu padat itu tertawa dan berkata kepada Chen Ping. Pantas saja aku merasa nafas ini familiar sekarang, dan tidak bisa mengingatnya sejenak. Ternyata itu adalah senior Blood Demon. Mungkinkah kamu menetapkan tabu ini? Wajah Chen Ping penuh dengan kegembiraan, dan dia dengan senang hati melangkah maju untuk memeluk Blood Demon. Sangat disayangkan darah iblis itu hanyalah hantu dan tidak dapat ditahan sama sekali. Aku hanya meninggalkan jejak jiwaku hanya untuk bertemu denganmu, nak. Aku tidak menyangka kamu tidak membuatku menunggu lama. Kata setan darah sambil tersenyum. Iblis darah senior, katakan padaku, apa yang terjadi? Chen Ping merasa lega setelah mengetahui bahwa tabu ini ditetapkan oleh Blood Demon, jadi dia ingin tahu apa yang dialami Blood Demon setelah kembali ke dunia surga dan manusia. Baiklah, aku akan memberitahumu. Blood Demon tersenyum dan kemudian mulai berbicara, sementara Chen Ping mendengarkan dengan tenang, terlepas dari apakah orang lain melanggar tabu. Ternyata setelah Blood Demon kembali ke dunia surga dan umat manusia dengan jiwa orang suci Istana Guanghan, dia menemukan sekte iblis surgawi dan bersiap untuk mendapatkan batu iblis surgawi untuk membantu orang suci Istana Guanghan membentuk kembali tubuhnya. Hanya dengan cara inilah Istana Suci Guanghan dapat benar-benar hidup dan menciptakan kembali Istana Guanghan. Namun, ketika Blood Demon datang untuk meminta batu iblis surgawi, Zheng Nianan menamparkan wajahnya. Dalam kemarahan, Blood Demon menyembunyikan keterampilan sekte iblis surgawi di dalam gua, dan meletakkan lebih banyak lagi dari selusin tabu. Dan secara langsung mengambil sebagian besar batu iblis surgawi dari sekte iblis surgawi, hanya menyisakan satu keping batu iblis surgawi untuk sekte iblis surgawi. Zheng Nianan tercengang dan tidak berani menghentikannya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Untungnya, iblis darah bukanlah seorang pembunuh, dia hanya memberi pelajaran pada sekte iblis surgawi dan menghancurkan tubuh beberapa murid sekte iblis surgawi, tetapi dia tidak menghancurkan jiwa mereka bersama-sama. Saat jiwanya masih ada, Zheng Nianan pergi menemui pemimpin sekte Jiang untuk membantu murid sekte Tianmo membentuk kembali tubuh mereka, yang setara dengan hidup kembali. Belakangan, Zheng Nianan mulai menggunakan batu iblis surgawi sebagai hadiah berat, mencoba membuat orang menggunakan teknik intensif, tapi sayangnya semuanya gagal. Iblis darah senior, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan datang ke alam surgawi? Bagaimana aku bisa pasti datang ke sekte iblis surgawi? Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan melanggar pantanganmu? Chen Ping sangat bingung bagaimana Blood Demon tahu. Nak, kamu lupa bahwa aku sudah mengatakan bahwa kita akan bertemu di dunia surga dan manusia. Dunia manusia tidak dapat menampung naga sungguhan sepertimu. Jangan bicara tentang dunia sekuler, bahkan surga dan dunia manusia pun masih tidak bisa mentolerirmu.
Cepat atau lambat kamu akan dihormati di surga. Adapun mengapa aku tahu kamu datang ke sekte iblis surgawi, itu karena aku tahu bahwa sisa jiwa orang tua Feng Mo pasti akan merasuki orang lain setelah dia kembali ke alam surgawi. Dia tidak dapat membentuk kembali tubuhnya. Dan jika dia ingin membentuk kembali tubuhnya, dia harus menggunakan batu iblis surgawi. Orang ini tidak dapat menemukan siapapun untuk membantu menemukan batu iblis surgawi. Dia hanya dapat menemukanmu, jadi aku meninggalkan jejak jiwaku di tabu ini, dan aku telah menyimpannya, menunggumu. Hanya ada satu batu iblis surgawi yang tersisa di sekte iblis surgawi. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak, masih belum pasti. Kata setan darah sambil tersenyum. Iblis darah senior, karena kamu memiliki lebih dari selusin batu iblis surgawi di tanganmu, aku masih menginginkan satu dari sekte iblis surgawi. Aku hanya bisa meminta satu darimu. Di mana kamu sekarang? Aku akan segera mencarimu. Berikan saja aku batu ajaib. Sekarang Chen Ping tahu bahwa semua batu iblis surgawi dari sekte iblis telah diambil oleh iblis darah, mengapa dia harus memintanya kepada sekte iblis surgawi? Tidak. Aku tidak peduli dengan lelaki tua Feng Mo itu. Jika dia memohon padaku secara langsung, mungkin aku akan berbelas kasihan dan memberinya satu. Blood Demon berkata dengan tampilan lucu. Chen Ping mendengar ini dan kemudian berkata, karena kamu tidak mau memberikannya, izinkan saya melanggar tabu, dapatkan keterampilan intensif dari Sekte Tianmo, dan ikuti Sekte Tianmo untuk menukar batu Tianmo. Kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk melanggar tabu. Apa gunanya memintaku membantumu? Lagi pula, aku hanya secercah jiwa sekarang, jadi apa yang bisa aku bantu? Blood Demon melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak memberiku batu iblis surgawi, tapi kamu tetap tidak membantuku melanggar tabu yang kamu tetapkan sendiri. Lalu kamu meninggalkan sinar jiwa ini hanya untuk melihat lelukonku. Chen Ping sedikit marah. Melihat Chen Ping marah, Blood Demon tersenyum dan berkata, kalau begitu anggap saja aku menertawakanmu. Sekarang setelah aku melihatmu, aku bisa bepergian dengan tenang. Setelah Blood Demon selesai berbicara, sosoknya mulai menjadi semakin redup, dan akan segera menghilang. Iblis darah senior, jangan pergi begitu saja. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berteriak keras. Berhentilah berteriak, biar ku beritahu, orang suci dari Istana Guanghan mendirikan kembali Istana Guanghan di Gunung Tianmo, dan aku meletakkan semua batu iblis surgawi di tempatnya. Jika kamu memiliki kemampuan, temui saja dia dan minta, tapi kamu harus menemukan Istana Guanghan dulu. Suara iblis darah terdengar, tetapi suara itu menjadi semakin jauh, dan akhirnya menghilang. Senior, tidak peduli bagaimana Chen Ping berteriak, tidak ada kabar dari Blood Demon. Chen Ping berpikir keras, haruskah dia pergi ke Istana Suci Guanghan untuk mendapatkan batu iblis surgawi, atau haruskah dia terus menerobos tabu, mendapatkan keterampilan intensif Sekte Iblis Surgawi, dan mengikuti Sekte Iblis Surgawi dengan imbalan batu iblis surgawi. Apakah kamu takut melanggar tabu ini? Suara Raja Iblis Ciyun terdengar. Apa yang aku takutkan? Kalau begitu langgar tabu ini. Aku juga ingin melihat siapa yang ada di depanku. Chen Ping mendengus dingin dan berlari ke depan. Chen Ping dengan mudah melewati lapisan tabu pertama, tampaknya lapisan tabu pertama yang ditetapkan oleh Blood Demon tidak untuk memblokir semua orang, tapi untuk melihat Chen Ping. Chen Ping kemudian terus menerobos tabu di belakang. Banyak dari tabu ini mengandalkan formasi untuk bergerak jauh. Jika dia mencoba mendobrak dengan paksa, dia pasti akan terlempar dengan kekuatan besar. Chen Ping dapat dengan mudah menemukan lokasi mata formasi, dan kemudian menghancurkan formasi, dan kekuatan tabu akan hilang. Dalam waktu sekitar satu batang dupa, Chen Ping melanggar beberapa tabu secara berturut-turut dan menghilangkan semua formasi. Jadi jika ada yang masuk nanti, tabu ini tidak akan ada lagi. Dengan kilatan di mata Chen Ping, dia muncul di sebuah gua besar saat ini, tetapi gua ini penuh dengan benang yang tak terhitung jumlahnya.
Chen Ping melihat di tengah-tengah rangkaian pesan ini, sesosok tubuh sedang mengerutkan kening, sepertinya sedang memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Leluhur keluarga Ning. Ketika Chen Ping melihat orang itu, dia langsung berseru. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang ada di gua ini adalah nenek moyang keluarga Ning. Ning Kaichen meninggal secara tragis di gua menelan setan, tapi Ning ini nenek moyang keluarga Ning benar-benar muncul di sini. Yang paling penting adalah nenek moyang keluarga Ning benar-benar mengikuti Qi Pei Jia ke Sekte Tianmo. Setelah mendengar seruan Chen Ping, Ning Zi langsung berbalik dan melihat Chen Ping.